Tasya tengah membereskan barang-barang yang baru saja Arya belikan untuknya. Sedangkan Arya kini tengah rebahan di tempat tidur. Tadi Mama telepon. Katanya 3 hari lagi kakek akan menyerahkan perusahaannya padaku. Jadi Mama memintaku untuk bersiap, ucap Arya. Kalau begitu aku akan membantu, ucap Tasya. Kalau kamu membantuku lalu bagaimana dengan kuliahmu? Tanya Arya. Tidak masalah, lagi pula sebentar lagi lulus. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Anggap saja aku sedang melatih kemampuanku, jawab Tasya. Baiklah, terserah padamu saja. Yang penting kamu senang, ucap Arya yang tersenyum pada Tasya. Begitupun Tasya yang tersenyum manis pada Arya. Ya sudah, sebaiknya kita istirahat saja. Karena besok akan ada banyak hal yang harus kita selesaikan, ucap Tasya yang kini sudah merebahkan diri di tempat tidur tepatnya di samping Arya. Keesokan harinya Arya dan Tasya bangun sangat awal dan pergi ke kantor untuk mengurus beberapa dokumen yang harus sudah selesai saat penyerahan perusahaan pada Arya. Arya sangat fokus terhadap pekerjaannya. Karena itulah Faris sudah bisa melepas semua tanggung jawabnya pada Arya. Namun karena terlalu fokus, Arya tidak sempat beristirahat walau hanya untuk sekedar mengisi perutnya yang sudah mulai merasa lapar. Untungnya hari ini Tasya ikut membantu Arya bekerja di kantor. Sehingga saat jam makan siang Tasya memilih makan siang di ruangan Arya. Karena sekalian menyuapi Arya. Aku sudah kenyang, ucap Arya yang terus menatap dokumen-dokumen yang harus Arya periksa satu persatu. Baiklah. Ini minum, jawab Tasya sambil memberikan minum pada Arya dengan menggunakan sedotan agar Arya tidak kesulitan. Setelah selesai menyuapi Arya, Tasya bangkit dari duduknya untuk membereskan bekas Arya dan dirinya makan. Cup, terima kasih sayang, ucap Arya yang mengecup pipi Tasya saat Tasya akan bangkit dari duduknya. Tasya pun hanya tersenyum. Arya melanjutkan pekerjaannya. Begitupun dengan Tasya. Saat bekerja Arya dan Tasya sangatlah profesional. Arya tidak memandang Tasya sebagai istrinya dan begitupun dengan Tasya yang tak memandang Arya sebagai suaminya melainkan bosnya. Tak terasa waktu kini sudah malam. Arya dan Tasya pun memutuskan untuk pulang. Agar mereka bisa langsung beristirahat. Besok kita akan ada pertemuan dengan beberapa klien perusahaan, ucap Arya. Siapa mereka? Tanya Tasya. Mereka adalah sahabat-sahabatku. Namun mereka sudah mengambil alih perusahaan orang tua mereka. Karena itu kita akan mengadakan pertemuan dengan mereka besok, jelas Tasya. Baiklah. Apa saja yang kamu butuhkan untuk pertemuan besok? Tanya Tasya. Kamu tenang saja, semuanya sudah disiapkan oleh Vian, jawab Arya. Vian? Tanya Tasya. Iya. Vian adalah sahabatku juga. Dan dia adalah tangan kananku, ucap Arya. Oh. Ya sudah, lebih baik kita pulang sekarang saja, ajak Arya dan Tasya pun hanya mengangguk. Arya dan Tasya pun pulang ke rumah mereka. Kali ini Arya tidak membawa mobilnya sendiri melainkan Arya menggunakan supir. Karena terlalu lelah akhirnya Tasya pun tertidur di mobil. Setelah 30 menit mereka sampai di depan rumah mereka. Arya sempat berpikir untuk membangunkan Tasya. Namun niatnya dia urungkan karena Arya tidak tega jika harus membangunkannya. Akhirnya Arya pun memutuskan untuk menggendong Tasya. Arya menggendong Tasya sampai ke kamar mereka. Setelah itu Arya menggantikan pakaian Tasya. Selesai menggantikan pakaian Tasya, kini Arya mengganti pakaiannya sendiri dan Arya pun akhirnya memutuskan untuk langsung tidur. Tasya bangun lebih awal dari Arya. Tasya pun bersiap-siap lalu Tasya membangunkan Arya. Setelah itu Tasya menyiapkan pakaian yang akan dipakai Arya hari ini. Hari ini Arya dan Tasya bangun lebih siang dari sebelumnya. Karena hari ini tidak terlalu sibuk seperti kemarin. Sampai kapan kamu akan tidur sayang? Ucap Tasya yang mengecup pipi Arya. Iya aku bangun, ucap Arya. Selamat pagi sayang, sambung Arya sambil mengecup pipi Tasya. Arya masuk ke dalam kamar mandi untuk menyegarkan dirinya. Setelah 15 menit Arya keluar dari kamar mandi. Setelah itu Arya memakai pakaian yang sudah disiapkan oleh Tasya dan tentunya dibantu oleh Tasya. Setelah semuanya sudah selesai mereka pun turun ke bawah dan langsung pergi ke tempat di mana Arya telah membuat jadi dengan teman-temannya. Setelah 35 menit Arya dan Tasya sampai di sebuah kafe yang sudah dijanjikan. Arya dan Tasya masuk ke dalam kafe dan saat mereka masuk,
Arya melihat teman-temannya sudah datang dan tengah menikmati secangkir kopi dan cemilan mereka. Hai. Sorry kami telat, ucap Arya sedangkan Tasya hanya tersenyum. Hai. Santailah Ar. Kita juga baru sampai kok, jawab Martin. Ar. Itu istri kamu ya? Tanya Li. Iya, jawab Arya. Hai. Li. Sapa Li pada Tasya sambil mengulurkan tangannya pada Tasya. Tasya, jawab Tasya sambil menyambut uluran tangan Li. Li memang baru bertemu dengan Tasya karena saat Azahra mengadakan acara kemarin Li tidak bisa hadir karena ada pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan. Hari ini semuanya bisa berkumpul karena memang besok adalah hari peresmian penyerahan perusahaan Faris pada Arya. Karena itu mereka memutuskan untuk bertemu dan berkumpul. Selain untuk bertemu karena lama tak jumpa, tapi untuk membahas masalah kerja sama mereka juga. Bukan hanya ada Martin dan Li saja melainkan Aldo, Maura, Maya, dan ada juga Vian yang ikut serta dalam pertemuan kali ini. Martin Abraham adalah anak dari Linda dan Nicole. Li Xin adalah anak dari Agnes dan Zain. Aldo Wijaya adalah anak dari Aleta dan Raka. Maura Anindya adalah anak dari Cika dan Arga. Maya Intania adalah anak dari Dinda dan Ronald. Vian Pratama adalah anak dari Alex dan Mona. Orang tua mereka adalah sahabat Azahra dan Delon. Karena memang sudah sedari kecil mereka sudah saling mengenal membuat hubungan mereka jadi semakin dekat. Bahkan sudah seperti keluarga sendiri. Setelah berbincang-bincang masalah pribadi mereka kini saatnya membicarakan masalah perusahaan mereka masing-masing. Dan masalah kerja sama mereka. Setelah 30 menit semuanya pun sudah sepakat semuanya masalah kerja sama perusahaan mereka. Tasya. Bisa tidak nanti setelah semuanya sudah selesai? Kita pergi jalan-jalan. Tanya Maya. Boleh saja sih kalau memang tidak ada acara. Jawab Tasya. Wah bagus deh kalau seperti itu. Oh ya sini aku minta nomor telepon kamu biar gampang kalau mau menghubungi kamu. Ucap Maura. Oh iya. Sini biar aku masukkan nomorku, ucap Tasya yang kemudian menuliskan nomor telepon di telepon genggam milik Maura. Setelah itu mereka pun melanjutkan berbincang-bincang ringan. Sedangkan di kampus Fadil tengah memikirkan Tasya yang sudah 2 hari ini tidak masuk. Fadil pun sudah meminta anak buahnya untuk mencari keberadaan Tasya. Namun satu pun tidak ada yang mendapat kabar terbaru mengenai Tasya. Sebentarnya kamu di mana Tasya? Kenapa kamu tidak masuk selama 2 hari ini? Apa terjadi sesuatu padamu? Fadil terus-menerus bertanya-tanya pada dirinya sendirinya. Sampai-sampai Fadil merasa gila karena terus memikirkan Tasya. Fadil, kamu sedang apa di sini sendirian? Tanya Fanny yang menghampiri Fadil namun tidak mendapat jawaban dari Fadil. Fadil kamu sedang memikirkan apa? Tanya Fanny yang kini menyentuh pipi Fadil. Fadil yang merasa ada yang menyentuh pipi pun tersadar dan Fadil pun menggenggam tangan yang menyentuh pipinya. Dan saat Fadil melihat bahwa itu adalah tangan milik Fanny, Fadil menjadi kesal akhirnya Fadil menggenggam tangan Fanny dengan sangat kencang sampai-sampai Fanny meringis kesakitan. Ah, Fadil sakit. Fadil lepas ini sakit, ucap Fanny dan Fadil pun langsung menepiskan tangan Fanny. Ingat Fanny jangan pernah kamu berani-beraninya menyentuhku. Ngerti? Ucap Fadil penuh penekanan dan dengan tatapan yang tajam. Fadil pun pergi meninggalkan Fanny yang masih merasa sakit di bagian tangannya. Fadil tidak pernah mau disentuh wanita manapun karena hanya Tasya yang boleh menyentuhnya. Karena Fadil sudah mengecap dirinya adalah milik Tasya seorang. Setelah kepergian Fadil, Jessica masuk ke dalam kelas dan menghampiri Fanny. Sakit? Tanya Jessica yang langsung duduk di samping Fanny. Asal kamu tahu ya Fanny. Fadil paling tidak suka disentuh wanita manapun. Selain. Sambung Jessica yang sengaja tidak menyelesaikan ucapannya. Selain siapa? Tanya Fanny penasaran. Tasya, ucap Jessica. Tasya. Kenapa Tasya? Tanya Fanny yang semakin penasaran. Kamu tahu kenapa Fadil memutuskan untuk kembali dari London dan masuk ke kampus ini? Dan kamu tahu kenapa juga dulu Fadil dulu memutuskan untuk pergi ke London? Tanya Jessica. Dan Fanny pun hanya menggelengkan kepalanya. Tasya. Semua yang dia lakuin itu karena Tasya dan hanya untuk Tasya. Ucap Jessica. Kalau kamu ingin mendapatkan Fadil maka kamu harus menyingkirkan Tasya terlebih dahulu. Baru kamu bisa mendekati Fadil. Sambung Jessica. Setelah itu Jessica pun langsung meninggalkan Fanny.
Sepertinya rencanaku akan berhasil. Dengan adanya Fanny maka aku tidak perlu bersusah payah untuk menyingkirkan Tasya, batin Jessica. Dan benar dugaan Jessica. Kalau Fanny pasti masuk dalam perangkap Jessica. Fanny mulai memikirkan semua perkataan Jessica. Sampai akhirnya Fanny termakan oleh ucapan Jessica. Gak, aku gak boleh kalah sama Tasya. Bagaimanapun caranya aku harus menyingkirkan Tasya agar aku bisa memiliki Fadil, ucap Fanny pada dirinya sendiri. Sedangkan saat ini Tasya, Arya dan yang lainnya tengah mempersiapkan untuk acara besok. Tasya pun menjadi semakin akrab dengan teman-temannya Arya. Tak terasa waktu pun kini sudah mulai gelap. Karena terlalu sibuk untuk mempersiapkan acara besok sampai-sampai membuat mereka lupa waktu. Kamu sudah mempersiapkan baju untuk besok sayang? Tanya Arya yang memeluk Tasya dari belakang. Kamu tenang saja, aku sudah menyiapkannya dengan baik jadi kamu tidak perlu khawatir, jawab Tasya yang menepuk manja pipi Arya. Aku lapar sayang, ucap Arya dengan manjanya pada Tasya. Ya sudah ayo kita pergi mencari makan, ajak Tasya. Tapi aku mau makan masakan kamu, ucap Arya. Oke. Kalau begitu kita langsung pulang sekarang agar aku bisa langsung masak buat kamu. Lagi pula di sini juga sudah selesaikan, ucap Tasya. Iya, jawab Arya dengan masih memeluk Tasya dari belakang. Mau pulang tidak? Tanya Tasya pada Arya dan Arya pun hanya mengangguk. Kalau begitu cepat lepaskan pelukanmu. Bagaimana mana kita bisa pulang kalau kamu masih terus memelukku seperti ini, ucap Tasya. Arya pun akhirnya melepaskan pelukannya dari Tasya. Namun secara tiba-tiba Arya langsung menggendong Tasya. Arya, teriak Tasya yang kaget karena Arya yang tiba-tiba menggendongnya di depan umum. Sedangkan semua yang melihat tingkah Arya dan Tasya hanya menggelengkan kepala mereka dan tersenyum. Aku tidak mau melepaskan kamu sayang, ucap Arya. Tasya yang mendengar ucapan Arya pun langsung menyentil bibir Arya. Oh, kamu berani ya menyentil bibirku menggunakan telunjukmu, ucap Arya. Lain kali kalau mau menghukumku, kamu harus menggunakan bibirmu untuk menghukumku, jangan menggunakan telunjuk itu. Sakit tahu, ucap Arya yang langsung menggigit ujung telinga Tasya. Tasya yang diperlakukan seperti itu pun langsung tersipu malu dan wajahnya pun kini mulai merona.